لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam rahmat Allah Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Buya mau bertanya Buya, apa Buya sebelumnya waktu saya menikah itu saya dan suami yang sekarang itu kepleset Buya. Jadi mulai dari semenjak kami menikah itu saya akui saya sendiri juga masih dalam keadaan jahiliyah Buya, saya dan suami. Saya baru hijrah 3 tahun terakhir ini Buya. Sementara suami sampai sekarang belum dapat hidayah Bu ya. Yang saya tanyakan selama saya belum hijrah ini Bu ya, seringkali kalau ribut saya dan suami itu berkata cerai Bu ya. Apakah suami saya yang sampai sekarang belum hijrah itu Bu ya termasuk belum paham agama Bu ya? Sehingga kata cerai yang dia lontarkan itu dia tidak tahu hukum-hukumnya Bu ya. Satu lagi Bu ya pertanyaannya. Enggak, kalimat cerainya seperti apa? Ngomong apa? Kadang-kadang kalau ribut itu Ya, Bu ngomong ya, apa? Hal ini nggak bisa hanya kalimat cerai. Harus ada kejelasan. Ngomong apa? Kan suami ngomong apa? Nanti kamu akan aku cerai ya nggak cerai itu. Harus ada kejelasan kalimat yang diucapkan. Karena harus yang punya jawab di situ nanti. Iya, terkadang Bu ya Karena ada suatu saat. Gimana? Ya Bu ya, terkadang ada suatu saat saya yang berkata, ya udah kalau gitu kita cerai. Suami jawab, ya sudah kalau cerai gitu Bu ya. Tapi ada juga suatu saat suami dalam keadaan yang sangat-sangat marah Bu ya. Ya sudah kita cerai gitu Bu ya. Baik, terus? Cuma yang memberat di hati saya kadang-kadang dalam 3 tahun belakangan saya sudah hijrah ini Bu ya, suami dari awal menikah kan sampai detik ini mohon maaf Bu ya belum sholat bahkan belum puasa Ramadan Bu ya. Jadi udah beberapa kali saya ingatkan tapi sepertinya pintu hati suami itu belum ada bergetar gitu Bu ya. Jadi apakah semua yang terjadi keributan kami dengan kata-kata cerai yang terlalu gampang dilontarkan itu ada dalam karena suami tidak paham agama atau bagaimana Bu ya? Baik. Satu lagi Bu ya, bagaimana kelak jika anak kami menikah, karena anak saya yang pertama itu perempuan Bu ya, bagaimana cara saya menyampaikan karena tidak ada nasab dari ayah biologisnya Bu ya, bagaimana cara saya menyampaikan kepada anak dan juga kepada calon suaminya kelak Bu ya. Baik. Itu saja yang mau saya tanyakan Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi Anda sudah hijrah, lanjutkan hijrah Anda. Sempurnakan hijrah Anda. Dan pantang mundur. Belajar terus menerus. Kemudian ajak suami Anda dengan penuh kelembutan untuk bisa sama-sama belajar. Jangan putus asa, apapun bentuknya sudah menjadi suami Anda. Harus seperti itu, menjaga lebih bagus daripada harus kita mencari yang baru balik atau membubarkan sesuatu yang sudah terjadi. Itu saja Anda berusaha. Jika nanti pada waktunya nanti, kok ternyata Anda tidak bisa, baru nanti bicara lagi langkah selanjutnya. Ada pun saya tidak jelas amat kok. Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan 1000 kali cerai, nggak akan jatuh cerai. Dan kalau yuk cerai aja, itu apakah ajakan atau ketentuan? Kecuali seorang suami mengatakan, engkau aku cerai, begitu lain cerita. Enggak, yuk cerai aja yuk. Ini maksudnya cerai aja bagaimana? Mengajak cerai bersama-sama atau bagaimana? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan ada was-was cerai ini. Jadi tidak usah kepikiran ke sana, itu enggak. Kalau kecuali suami mengatakan, engkau aku cerai. Dan maka dari itu ini makanya kita harus duduk misalnya, harus mencatat, Anda kirim SMS suami saya ngomong begini dan suami pun mengakui begini baru nanti bisa dihukumi.
Jangan ragu-ragu terus, karena ini beberapa waktu yang lalu juga dari mana itu tanya tentang was-was cerai. Jangan kepikiran was-was cerai. Mungkin karena Anda hijrah, karena punya pengalaman masa lalu yang pahit, kemudian saat ini khawatir masuk zina karena suami sudah menganggap cerai. Dan dari pertanyaannya Anda sepertinya pernah tanya kepada orang lain, akan dimaafkan seorang suami yang mengatakan cerai sementara dia dalam keadaan bodoh. Mungkin Anda dengar ini. Lah, apakah suami Anda masih golongan bodoh atau tidak? Kan begitu mungkin. Tapi kalimatnya saja, biarpun dia sudah pinter, kalimatnya tidak menentukan kalau itu cerai pasti kok. Bukan cerai pasti itu. Yuk cerai aja kan gitu tadi. Yuk cerai aja, yuk kita cerai. Artinya yuk ngadukan mahkamah atau bagaimana? Bukan dia mengatakan dengan yuk, tidak. Jadi kalau sudah pasti, kalimatnya pasti, maka itu yang akan dihukumi. Kalau belum, bisa saja masuk bab nanti misalnya, yuk kita pisah atau yuk kita cerai. Baru masuknya mengajak, yuk kita cerai. Caranya gimana? Ke mahkamah. Jadi belum dong. Jadi belum. Itu kemudian, hilangkan kalimat bapak biologis. Sudahlah, nggak ada bapak-bapakan biologis itu. Kalimat bapak biologis itu harus dihindarkan. Karena orang langsung paham. Kalau sudah pakai bahasa bapak biologis, pasti zina di baliknya. Saya sedih dengan kalian. Sudahlah, kalau sudah masa lalu, tutup, sudah usah ngomong. Adapun kalau dia adalah bukan bapak dari anak Anda, sudah, nanti dikatakan bahkan bapaknya yang lain. Nanti bisa saja seorang ayah yang bukan ayah sesungguhnya, yang tidak sambung nasab, ini berperan sebagai seorang ayah, sebagai wali tahkim, sebagai tahkim, muhakam, atau yang lainnya. Ada caranya. Jadi Anda mungkin tidak bisa disampaikan di tempat semacam ini, akan tapi perlu dia pendidikan khusus nanti, atau diberi pengarahan khusus. Tidak usah khawatir. Biarkan dia adalah secara zahir sambung kepada suami untuk menutupi permasalahan Anda, problem Anda, aib Anda, biarkan. Hingga pada waktunya nanti lihat. Yang jelas mungkin bisa saja, yang jelas nanti tinggal disadari bagi seorang anak tersebut, kalau itu adalah bukan ayahnya, ataupun kalau seandainya dia nggak tahu kalau itu bukan ayahnya, nanti bisa dikemas. Barangkali sangat kasihan kalau dia tahu kalau itu bukan ayahnya. Maka bisa dikemas seorang hakim yang bijak akan ngerti bahasa lain. Anda datang kepada hakim yang bijak, dia bisa menikahkan dengan rapi menutup aib. Hakim atau KUA. Ya, permasalahannya kalau KUA-nya tidak mengerti ilmu, mungkin begitu pertanyaan Anda. Enggak, insya Allah ngerti. Ini artinya aib. Bisa saja cukup dinikahkan, tidak ada yang tahu. Yang berperan sebagai wali adalah bisa saja suami Anda bisa berperan sebagai wali, cuman posisinya sudah berbeda. Bukan sebagai wali sebagai ayah, tapi bisa saja muhakam, atau bisa saja sebagai yang diperintahkan oleh sebagai yang mewakili pada KUA sendiri untuk mengkamuflase. Masih banyak cara. Intinya, tolong aib celak ditutup dengan sebenar-benar. Kasihan itu anak kalau tahu. Kasihan. Dan yang sudah kembali kepada Allah, jangan sampai diungkit-ungkit untuk kembali kepada keburukan. Setan tepuk tangan nanti. Permasalahan adalah mudah, mungkin hal-hal yang semacam ini kami sampaikan kepada siapapun yang punya permasalahan semacam ini, mungkin tidak harus diangkat ke media begini, mungkin bisa langsung tanya, cari nomor teleponnya, nanti bisa kasih pengarahan khusus untuk bisa dijalankan, untuk bisa menyelamatkan kehormatan keluarga dan juga menjaga mental atau psikologi sang anak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.